Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Fernandes, NPM 22411017. Di sini saya akan membahas materi strategi MSDM. Pengertian manajemen SDM. SDM adalah suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai melalui berbagai kegiatan perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan, karir, promosi, dan mempekerjakan, penilaian kelompok posisi dalam kerja, audit serikat, dan pekerjaan personalia. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, perekreasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai suatu tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, pembayaran gaji secara adil, pendapatan, penciptaan peluang pengembangan karir, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman, pelatihan dan pengembangan pegawai, motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi produktivitas. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan perusahaan memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai para pekerja secara legal. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini antara lainnya tujuan organisasi, tujuan untuk ditunjuk untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam kontribusi pendapatan dan aktivitas organisasi. Tujuan fungsional, tujuan ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan. Tujuan sosial, organisasi bertanggung jawab untuk secara sosial terhadap tentang dan keperluan yang menjadi masyarakat khususnya di ruang lingkup organisasi. Organisasi dalam SDM. Manajemen sumber daya manusia. Organisasi mengacu pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam organisasi untuk mengelola sumber daya manusia agar lebih mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia juga menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam manajer dan dapat mengadopsi pendekatan mekanistik, paternalistik, atau sosial dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pengelolaan sumber daya manusia dapat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi digitalis yang lebih fleksibel dan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam kontrak kerja, serta mencapai pembelajaran, inovasi, dan adaptasi. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kelangsungan pengelolaan sumber daya manusia, namun tidak signifikan. Sementara itu, komitmen organisasi dan keterikatan pegawai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan pengelolaan sumber daya manusia.
Fungsi SDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer SDM dalam mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi manajemen sumber daya yang dapat ditemukan dari hasil pencarian. Perencanaan SDM, pengorganisasian SDM, pengarahan SDM, pengendalian SDM, pengembangan SDM. Jadi perencanaan SDM, fungsi perencanaan sumber daya manusia meliputi perencanaan dan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan pengembangan karir, serta perencanaan pelatihan dan pengembangan pegawai. Tujuan dari fungsi perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas untuk mencapai tujuan. Perorganisasian SDM. Fungsi perorganisasian sumber daya manusia meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembentukan kelompok, dan penentuan struktur organisasi. Tujuan dari fungsi sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sumber daya manusia organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Pengarahan SDM. Jadi fungsi pengarahan ini, manajemen sumber daya manusia meliputi pengembangan kebijakan dan prosedur, pemantauan kinerja pegawai, dan pengembangan budaya organisasi. Tujuan dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan karyawan bekerja sesuai standar organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Pengendalian SDM. Fungsi pengendalian sumber daya manusia ini meliputi evaluasi kinerja karyawan, manajemen konflik, dan manajemen perubahan. Tujuan dari fungsi pengendalian sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai standar organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM. Fungsi pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, dan manajemen kerja. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai serta meningkatkan kinerja organisasi. Peran SDM. Jadi peran SDM itu dalam suatu organisasi meliputi perantara antara organisasi, karyawan, dan pemberi kerja, agen perubahan dalam organisasi, mitra strategis, dan dalam merumuskan dan melaksanakan strategi organisasional, mengorganisir dan mendukung kontribusi karyawan dalam organisasi, dan manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola mereka sumber daya manusia dalam organisasi. Strategi manajemen sumber daya manusia SDM ini adalah suatu pendekatan strategi dalam mengelola aspek-aspek terkait dengan tenaga kerja karyawan dalam suatu organisasi. Tujuan untuk mengoptimalkan kontribusi individu-individu dalam organisasi serta mencapai tujuan organisasi dalam secara keseluruhan. Untuk merumuskan strategi MSDM ini, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan, sasaran, strategi, dan yang dimaksud dengan agar dapat memperbaiki kerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi. Hal ini dapat mendorong dan membantu bereaksi dan berinovasi dan lebih fleksibel. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa personel sumber daya manusia memegang peran penting dalam suatu organisasi dalam pencapaian organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi serta kesejahteraan pegawai. Beberapa peran SDM yang dapat ditemukan dari hasil penelusuran antara lainnya antara organisasi, karyawan, dan pemberian kinerja, agen perubahan dalam organisasi, mitra strategi dalam mengembangkan dan menerapkan strategi organisasi dan mendukung kontribusi karyawan dan organisasi. Manajer SDM bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya dalam organisasi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.